Sebagai umat yang percaya, kita harus bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus Kristus selalu menepati janji akan kasih setianya. Tuhan Yesus naik ke surga, haleluya. Untuk itu, mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita lepaskan beban hidup kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dengan sayapmu. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dan menghidupkan kita. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk duduk kembali.
masuk dalam nats pembimbing. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50 ayat yang pertama, Sabdamu Abadi. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa melalui perkataan dan perbuatan kita, perkataan dan perbuatan yang menyakiti sesama kita dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, hati kita sendirilah yang sedang tersakiti dan terluka. Oleh karena itu, mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Jemaat akan diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mengambil sikap berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami merupakan pribadi yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami sadar Tuhan kami tidak sempurna, tapi Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena karunia-Mu lah yang menyempurnakan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terkadang melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kami melakukan dosa. Kami melakukan kejahatan yang melukai hati-Mu Bapa. Bapa ampuni kami, layakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan surga karena kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah Allah yang terambil dari dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18 dan 25 dan 26. Sekali lagi, berita anugerah Allah terambil dari dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 18, ayatnya yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-25.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Untuk mengamini berita anugerah Allah, saya mengundang jemaat kita untuk bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, ayat yang pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah jemaat Tuhan kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 33 ayat 1b sampai ayat yang ke-6 dan ayat 12 sampai 14 serta ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, mari kita baca secara berbalas-balasan dari Mazmur 33 ayat 1b sampai ayat yang ke-6, ayat 12 sampai ayat yang ke-14 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Untuk ayat 1b dimulai dari jemaat sekalian. Untuk itu saya persilakan kepada jemaat. Sebab puji-puji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik. semua penduduk bumi.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 17, ayat yang pertama, Agunglah kasih Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan dalam rangka seluruh umat Tuhan di dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala. Dengan hati terangkat kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur banyak terima kasih kepadamu, karena merasalah kami berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan tetap nyatakan, walaupun di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masih sedang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tapi kami yakin dan percaya dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini tidak mengurangi kami untuk menaikkan syukur banyak terima kasih kepadamu, karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami boleh menikmati, kami boleh memperingati hari raya seluruh umat Tuhan di dunia, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa dalam surga, kami mau membaca dan merenungkannya. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa mulia Tuhan, agar supaya kami dimampukan untuk memahami apa kata firman Tuhan, baik rencana Tuhan, maksud Tuhan, ataupun kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, agar supaya dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu boleh diberkati, dan mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan,
umat Tuhan di sini saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka sama-sama dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kami akan membacakannya. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada kita, Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sudah menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memahami firman Tuhan dan teristimewa, yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Ulangi, kitab Kudus Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka di sana kami mengambil suatu tema khotbah untuk kita sekalian dalam rangka seluruh umat Tuhan di dunia merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema khotbah kita juga pada pagi hari ini yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh umat Tuhan yang ada di dunia, bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia, termasuk kita di sini saat ini, sedang memperingati atau sedang merayakan atau sedang melaksanakan peribadatan dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita sebagai umat Tuhan sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, barangkali kita perlu mengingat pada saat umat Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana umat Tuhan mempercayai, umat Tuhan mengimani bahwa lahirnya Tuhan Yesus adalah suatu wujud atau memberi makna kepada kita di sini saat ini, yaitu merupakan hari penebusan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia melalui kelahiran
Sang Juru Selamat. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus menjalankan hidup dan kehidupannya, menjalankan tugas dan kepelayanannya, menjalankan tugas dan pekerjaannya, membagikan teladan-teladannya, mewariskan teladan-teladannya kepada murid-murid Tuhan. Pada saatnya, sesuai dengan apa yang dia beritakan, bahwa pada saatnya dia akan ditangkap, pada saatnya dia akan disalibkan, dan pada saatnya dia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan setelah umat Tuhan merayakan hari kematian Tuhan Yesus, kemudian hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan 40 hari setelahnya, pada hari ini umat Tuhan juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, maka melalui pembacaan firman Tuhan yang begitu manis, begitu indah, menyapa kita di sini saat ini, ternyata di dalamnya kita melihat apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita melihat ada 3 pesan, ada 3 hal khusus yang terangkat, ada 3 hal khusus yang perlu dimaknai oleh setiap orang percaya, termasuk kita di sini saat ini. Yaitu pesan pertama yang kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus akan datang segera. Ini makna atau pesan pertama yang ada di dalamnya. Pada saatnya dia naik ke surga, tetapi makna yang terkandung di dalamnya di sini menyatakan secara lugas kepada setiap umat Tuhan di dunia, bahkan kita di sini saat ini, bahwa di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53, dan kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana kita melihat ada satu cerita, ada satu pernyataan yang di sana menyatakan bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mereka sedang berkumpul. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ternyata di situ ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan tiba-tiba pada saat Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada murid-muridnya, dan pada saat Tuhan Yesus sedang memberkati murid-muridnya, ia terangkat naik ke surga. Ini yang kita lihat. Mereka berkumpul pada saat Tuhan Yesus berkata-kata dengan murid-muridnya, pada saat Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, dan pada saat itu juga di depan mata murid-murid Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, di sini kita melihat, di sini kita diingatkan melalui para pemimpin dan juga termasuk kita di sini saat ini, bahwa ada pesan yang ditinggalkan, ada pesan yang perlu diingat-ingatkan oleh setiap orang, termasuk kita di sini saat ini, yaitu apa? Yesus akan datang segera. Haleluya. Yesus akan datang segera. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan penasaran, murid Tuhan bertanya-tanya, pada saatnya kelak, apa yang mau
Tapi di sini Tuhan Yesus menyatakan, kalian tidak perlu masa dan waktunya. Dan di ayat-ayat atau pasal-pasal dan kitab-kitab sebelumnya, jelas juga dalam pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga sudah menyatakan bahwa pada saatnya kelak, manakala Dia akan datang kembali, di sana sini tidak ada bocoran. Walaupun hamba-hamba Tuhan, walaupun para pengikut-pengikut Tuhan, walaupun para saksi-saksi Tuhan, tetapi tidak ada bocoran dan tidak ada yang mengetahui kapan Tuhan Yesus kembali. Dan Alkitab mencatat bahwa Dia datang bagaikan pencuri di waktu malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu pihak ada pemberitaan, ada pernyataan dan bahwa ada informasi bahwa Dia akan datang segera. Tetapi jauh daripada itu, Dia juga menginformasikan tidak ada bocoran, tidak ada yang mengetahui sebelumnya, dan Dia akan datang bagaikan pencuri di waktu malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana, manakala ada pencuri mau masuk ke rumah siapapun, tentu dan pasti tidak ada yang mengetahuinya. Apakah dia mau datang pada siang hari, manakala tuan rumahnya lagi bekerja, manakala dia datang tengah malam, manakala tuan rumah lagi tidur pulas. Seperti itulah kiat dari pencuri pada saat mereka mau masuk ke dalam rumah, mengambil sesuatu apa yang mereka inginkan. Dan seperti itulah yang mau akan terjadi manakala Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan firman Tuhan menyatakan, Dia akan datang bagaikan pencuri di waktu malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga. Dan satu kali kelak Dia akan datang segera. Satu kali kelak Dia akan datang kembali. Dan ternyata tanda-tanda Tuhan mau akan datang kembali, tanda-tanda akhir zaman sudah sedang digenapi. Mengapa sudah sedang digenapi? Barangkali kita melihat situasi-situasi kekinian yang dirasakan oleh seluruh umat Tuhan di dunia, seluruh umat Tuhan di Indonesia, bahkan kita di sini saat ini. Dan ini dapat kita membaca, ini dapat kita melihat adalah wujud penggenapan janji-janji Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman sudah sedang digenapi. Siapa yang mau menyangka? Dan siapa yang dapat menyangka bahwa virus yang mematikan, pandemi yang mematikan, yang namanya virus corona, sedang melanda dunia pada akhir ini. Dan saat ini sedang dirasakan, dan sedang kita nikmati, dan sedang kita laksanakan. Di mana Indonesia termasuk Jawa Barat sedang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Apa makna berskala besar? Ya, kita juga ikut merasakan bahwa sampai sekarang ini kita tidak dilarang untuk kumpul-kumpul. Sampai sekarang ini kita dilarang untuk bersama-sama beribadah di rumah ibadah yang kudus. Dan sampai sekarang ini kita masih mengikuti video streaming. Dalam arti, walaupun kita sedang menjalani pembatasan sosial berskala besar, tetapi dengan pembatasan seperti ini tidak membatasi kita menikmati sukacita iman,
seluruh umat percaya termasuk kita merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga walaupun melalui video streaming, tetapi kita masih boleh menikmati sukacita iman karena kita masih boleh merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada banyak lagi tanda-tanda penggenapan akhir zaman. Ada informasi yang terungkap bahwa ada keluhan-keluhan yang beredar bahwa belum lagi selesai seluruh umat Tuhan, seluruh manusia yang ada di dunia menikmati dan merasakan virus pandemi yang mematikan ini. Walaupun siapa yang terkena virus pandemi ini atau virus corona ini masih boleh masuk rumah sakit, masih boleh melalui perobatan yang ada lewat para medis dan obat-obat yang mereka pakai. Tetapi ada informasi dalam kekinian di mana ada lebah-lebah yang mematikan. Ada virus yang mengerikan lagi. Ada lebah yang mematikan. Kalau virus corona atau virus pandemi ini atau penyakit sampar ini kena kepada siapapun, masih boleh dilarikan ke rumah sakit, masih boleh mengalami pengobatan melalui para medis, masih boleh melalui perawatan di rumah sakit ataupun dimanapun. Tetapi virus yang mengancam dunia, sesuai informasi yang ada di media massa, virus lebah ini sudah ada di Cina, sudah ada di India, dan sekarang menuju Turki. Ini virus yang sangat menakutkan. Dan virus lebah ini, manakala dia menggigit siapapun, kata orang tidak banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi manakala virus yang mematikan ini atau virus lebah ini menggigit seseorang, tidak ada kata lain dan tidak ada ampun kata orang. Dia langsung dalam seketika mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun melalui informasi kekinian yang ada, tetapi perlu kita menyimak, perlu kita menanggapi bahwa tanda-tanda ini merupakan penggenapan akhir zaman, di mana menunjukkan dan menyatakan kepada dunia dan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Datang segera kalau kita garis bawahi. Apakah 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, 1 hari lagi? Firman Tuhan mencatat kepada kita, Dia datang bagaikan pencuri di waktu malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ancaman-ancaman yang sedang diperhadapkan kepada dunia dan diperhadapkan kepada kita, apa yang harus kita dilakukan oleh setiap kita? Apa yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia? Apa yang harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepadanya? Pesannya dalam rangka kita menantikan Yesus akan datang segera, yaitu apa? Mempersiapkan diri,
persiapan kita dalam rangka kita menyambut, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan banyak contoh menyatakan kepada kita. Firman Tuhan banyak mengingatkan kepada kita. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui kita dan melalui gereja. Contoh-contoh yang sangat real yang perlu kita nikmati, yang perlu kita pahami, yang perlu kita maknai dalam hidup dan kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak dalam rangka mereka menantikan pengantin yang mau akan datang. Mereka mau mengikuti jamuan kasih bersama pengantin yang mau akan datang. Mereka mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan minyak. Mereka mempersiapkan persediaan agar supaya persediaan mereka tidak habis. Api dian mereka tetap menyala-nyala. Itu wujud kesiapan diri. Itu wujud kesiapan hati. Dan itu wujud kesiapan secara total dalam menanti pengantin yang baru. Tetapi berbeda dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh ini terlalu percaya diri. Apa yang dia sudah persiapkan sudah cukup. Tetapi pada saatnya mereka sedang menanti kedatangannya. Pada saatnya mereka bersama-sama menanti sang pengantin. Mereka melihat bahwa minyak mereka sudah mulai habis. Nyala. Api mereka sudah mulai padam. Dan mereka baru kaget. Dan mereka mau coba mempersiapkan diri. Dan mereka mau mencoba mendekati 5 gadis bijak ini. Dan apa yang mereka ungkapkan? Kami sudah mulai kehabisan persediaan. Minyak kami sudah mulai habis. Wujud lampu sudah mulai padam. Nyala sudah mulai padam. Bolehkah kami dibagi minyak agar supaya lampu kami atau obor kami atau apapun namanya tidak padam? Tetapi apa yang diinformasikan oleh 5 gadis bijak? Di sana masih banyak warung. Di warung-warung sana, di toko-toko sana masih ada jualan minyak. Datanglah ke sana. Pasti kamu bisa mendapat. Ini yang dijawab oleh gadis bijak. Dan apa yang terjadi? 5 gadis bodoh ini mulai bergegas. Dan mereka mendatangi warung-warung yang ada. Minyak mereka dapat. Tetapi pada saat mereka datang di tempat jamuan kasih, begitu mereka tiba di tempat, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka saksikan? Pintu tertutup. Pengantin sudah datang. 5 gadis bijak sudah ikut bersama-sama dengan pengantin masuk dalam jamuan kasih. Meraung-raung 5 gadis bodoh ini ngetuk-ngetuk pintu. Tetapi apa jawaban dari dalam? Mohon maaf, aku tidak mengenal kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka menyatakan Tuhan, kami melayani Tuhan dimanapun, kami selalu memuji nama Tuhan dimanapun, kami siap menanti, tetapi pada saat kami mengisi persediaan kami, tetapi pada saatnya tiba, Tuhan pengantin sudah datang dan pintu sudah tertutup, bolehkah kami masuk? Tapi jawaban yang ada
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu wujud, inilah satu pertanda bahwa dalam setiap kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan, kita patut menyimak. Apakah kita mau seperti 5 gadis bijak atau seperti 5 gadis bodoh? 5 gadis bijak menunjukkan bahwa kita benar-benar siap. Ada kesiapan diri, ada kesiapan fisik dan mental menanti kedatangan Tuhan kapanpun. Tetapi 5 gadis bodoh ini dengan persediaan yang kurang mantap, itu menunjukkan kepada kita bahwa kekurang mantapan, kekurang siapan dalam mereka menanti datangnya sang pengantin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak contoh lagi tanda-tanda di akhir zaman. Masih banyak contoh lagi tanda-tanda atau ungkapan-ungkapan rasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-firman Tuhan. Pada satu kali kelak, manakala di ladang ada 2 orang, satu hilang karena terangkat, satu tertinggal. Mau cari di mana? Mana yang satu? Padahal berdua bersama-sama bekerja, tapi ternyata dia sudah hilang. Bukan hilang, tetapi dia sudah terangkat. Ada lagi 2 orang sedang dalam pengirikan. Tahu-tahunya satu hilang karena terangkat dan satu tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah suatu wujud sebagai pesan dalam rangka kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tetapi memberi pelajaran kepada kita melalui pesannya bahwa Tuhan akan datang segera. Segeranya itu kita tidak tahu kapan, tetapi segera memberi penguatan dan mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat dan ketika kita selalu hidup dalam kesiapsiagaan, selalu hidup di dalam Tuhan, selalu hidup di dalam penantian kepada Tuhan. Seperti apa hidup dalam penantian kepada Tuhan? Selalu hidup dalam persekutuan, selalu hidup dalam kebersamaan, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, dan selalu hidup tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dimaksud oleh firman Tuhan yang mengandung makna kepada kita, kesiapan kita menanti datangnya Juru Selamat, menanti datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab juga 1 Tesalonika 4, ada 1 Tesalonika 5. Di sana juga ditunjukkan, dinyatakan kepada kita. Dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita dituntut apa? Hidup dalam kekudusan. Hidup kudus. Seperti apa hidup kudus di mata Tuhan? Tuhan mengharapkan kepada setiap kita, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam tunduk dan taat hanya kepada satu-satunya Tuhan. Itu hidup kudus di mata Tuhan. Dan kemudian dalam kitab 1 Tesalonika 5 dikatakan, berjaga-jagalah. Ada banyak juga firman Tuhan yang menginformasikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sadarlah dan waspadalah. Si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mau akan menelan mangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak tanggap, kalau kita tidak sikap, kalau kita tidak berjaga-jaga, barangkali kita bisa ditelan
begitu iblis. Tetapi manakala kita melek, manakala kita dalam berjaga-jaga, kapanpun Tuhan datang, sesegera pun Tuhan datang, kita tidak perlu takut karena kita dalam siap siaga. Siap siaga bagaikan suami yang siaga menunggu kelahiran sang jabang bayi yang dinanti-nantikan. Nah, ini sudah terbukti suami siaga. Saudara kita, kakak kita, kakak Frans, kemarin dia dalam situasi suami siaga. Dan saat sekarang ini, atas berkat Tuhan, Tuhan sudah menyatakan berkat-Nya. Tuhan sudah menunjukkan berkat-Nya melalui suami siaga. Dan sekarang dia sudah menikmati, syukur kepada Tuhan karena dia sudah bisa menikmati. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah percayakan, karena Tuhan sudah izinkan menimang bayi yang dinanti-nantikan, sang putra yang dinanti-nantikan. Nah, ini suami siaga. Begitu juga kita sebagai manusia, umat-umat Tuhan yang mempercayai dan mengimani Tuhan yang mau akan datang kembali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup kudus di mata Tuhan dan berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga ada pesan yang kedua yang dinyatakan kepada kita di sini saat ini, yaitu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-11, di sana bisa kita lihat, di sana bisa kita baca, di mana di sana ada informasi seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama pada saat dia akan datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali kalau kita menyimak informasi ini, kalau kita memperhatikan perkataan hai orang-orang Galilea, sedangkan kalau kita melihat posisi yang ada di tempat itu, bukan hanya orang Galilea yang ada di situ, ada banyak juga orang lain yang ada di situ. Ada orang Samaria, ada orang Yudea. Tetapi perkataan dari dua malaikat Tuhan ini menyatakan bahwa hai orang-orang Galilea. Kalau kita menyimak perkataan dari dua malaikat ini menyatakan hai orang Galilea, ternyata ada suatu kekhususan dari orang Galilea ini. Ada kekhususan di mata Tuhan dari orang Galilea ini. Kalau kita membaca sejarah, kalau kita membaca cerita-cerita Alkitab, orang Galilea dinyatakan bahwa mereka ini hidup yang tidak henti-hentinya mencari Tuhan. Mereka hidup yang tidak henti-hentinya mencari Tuhan. Bagaimana mereka mencari Tuhan? Tidak henti-henti mereka berdoa.
kehidupan mereka seperti apa? Ternyata mereka hidup dalam kesederhanaan dan mereka hidup dalam kerendahan hati. Bukan rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ini kekhususan dari orang Galilea ini. Sehingga kedua malaikat ini menyapa mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Ini sapaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kekhususan, kelebihan daripada orang Galilea ini, mereka hidup dalam selalu mencari Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, hanya bersama Tuhan hidup tenang. Hanya bersama Tuhan mereka menikmati kesukacitaan. Dan ini juga bisa mengajar kepada kita di sini saat ini. Sebagaimana pesan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana orang Galilea yang tidak henti-hentinya mencari Tuhan. Hidup di dalam kekusukan, mendekati dan mencari Tuhan. Hidup dalam berdoa terus-menerus. Hidup dalam kesederhanaan dan hidup dalam kerendahan hati dan hidup dalam tunduk dan taat kepada Tuhan. Bisa menyapa juga kita di sini saat ini dan mengingatkan kita di sini saat ini. Mengapa mengingatkan kita di sini saat ini? Karena pengalaman menyatakan kepada dunia, pengalaman menyapa kepada kita di sini saat ini. Manakala kita hidup dalam kesederhanaan, manakala kita hidup dalam kerendahan hati, mencari dan mencari Tuhan tak henti-henti, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi manakala kita hidup dalam kesombongan, hidup dalam percaya diri, hidup dalam mengandalkan kemampuan pribadi ataupun kelompok, pengalaman menyatakan bahwa mujizat tidak akan terjadi. Nah, oleh sebab itu ada pesan yang kedua ini, tak henti-hentinya mencari dan mencari Tuhan. Dalam pembatasan sosial berskala besar ini, kita juga menunjukkan kepada kita tidak terlepas dalam wujud tak henti-hentinya mencari dan mencari Tuhan. Walaupun dalam pembatasan sosial berskala besar, tetapi kita masih menyisihkan waktu walaupun hanya melalui video streaming, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, mencari sukacita iman dalam rangka memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, kita melihat di sini. Tuhan memberi janji seorang penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membicarakan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan penolong. Mengapa ada janji? Ada pribadi penolong yang mau akan datang. Karena Tuhan tahu persis keberadaan dan kemampuan daripada murid-muridnya. Tuhan tahu persis bahwa murid-muridnya belum mampu membawakan, memberitakan kabar kesukaan Tuhan. Murid-murid Tuhan tidak mampu mengabarkan kabar sukacita Allah. Sehingga pada saat dia naik surga, dia berjanji
Di sana kalian akan mendapatkan keberanian untuk menyatakan, untuk memberitakan kabar sukacita Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari murid-murid Tuhan mereka punya kemampuan yang sangat-sangat minim. Mereka masih apa adanya. Mereka belum punya keberanian. Mereka belum punya kemampuan lebih untuk berkata-kata. Mereka belum punya kekuatan untuk menyatakan kabar sukacita Allah pada dunia. Katanya kepada Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu ada janji Tuhan. Aku akan mengirimkan Roh Penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di dunia, bersama dengan umat-umat Tuhan di Indonesia, bahkan kita di sini saat ini, dalam rangka kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam rangka dunia menikmati kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, di mana Tuhan nyatakan kebesarannya. Tuhan mengangkat Tuhan Yesus naik ke surga. Di satu pihak kita menikmati kebesaran Tuhan, tetapi di lain pihak dunia pada saat sekarang ini, bahkan Indonesia, bahkan kita di sini saat ini, di satu pihak kita menikmati kebesaran Tuhan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan janji-janjinya, dengan pesan-pesan khusus untuk kita, yaitu ada harapan, tuntutan kesiapsiagaan kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, penguatan bagi kita agar supaya mencari dan mencari Tuhan, penguatan bagi kita agar supaya kita tetap percaya diri, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita melalui Roh Penolong. Tetapi situasi akhir-akhir ini, apa yang dihadapi oleh dunia, apa yang dihadapi oleh setiap kita dalam menikmati sukacita iman dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita diperhadapkan dengan virus pandemi, virus corona atau COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang dihadapi, apapun yang diperhadapkan kepada kita, tidak mengurangi apa yang kita imani pada saat sekarang ini, di mana dunia sedang menikmati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengajarkan kepada kita di sini saat ini, walaupun kita sedang menjalani pembatasan sosial berskala besar, tidak ada pertemuan besar-besaran, tidak ada sentuh menyentuh siapapun, tidak ada kumpul mengumpul, tetapi melalui nikmat dan hikmat Tuhan, atas kasih Tuhan, kita boleh menikmati kebesaran Tuhan. Kita boleh menikmati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita dikuatkan lagi dalam rangka kita menikmati dan merayakan hari kenaikan ke surga. Tetapi ada kesiapan-kesiapan yang harus kita nyatakan. Ada kesiapan-kesiapan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan keseharian kita, walaupun kita sedang menikmati virus corona ini. Yaitu, pertama, kita akui dan kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan akan datang segera. Alkitab mencatat bagaimana kita melihat menikmati Tuhan Yesus terangkat ke surga. Begitu juga prosesi pada saat Dia akan datang kembali. Kapan dan dimanapun, firman Tuhan mencatat, walaupun Tuhan datang bagaikan pencuri di waktu malam. Tetapi informasi ini bisa menguatkan dan mengingatkan kepada
kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti berhubungan khusus dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan intim kita bersama Tuhan. Lewat persekutuan doa, lewat doa-doa yang kita naikkan kepadanya, lewat permohonan-permohonan khusus agar supaya Tuhan beracara dalam kehidupan kita walaupun dalam situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan. Dan apalagi yang ketiga, kita mengimani dan kita percaya bahwa bagaimana Tuhan akan menjanjikan roh penolong untuk murid-muridnya. Tidak terlepas juga dan tidak terkecuali, Tuhan akan memberi roh penolong untuk kita dalam menikmati situasi yang menguntungkan, tetapi bisa membuat kita lebih dan lebih dekat lagi hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan-pesan khusus dalam rangka dunia menikmati dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita yakin dan percaya apa yang kita imani dan apa yang kita percayai, kita nyatakan terus. Bukan hanya karena kita mau menikmati merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi tuntutan kepada kita kesiapan fisik, mental, dan iman kita, bahwa kita mengakui dan kita mempercayai bahwa kita dalam situasi akhir-akhir ini atau akhir zaman ini dalam situasi penantian Tuhan datang kedua kali. Dalam hidup penantian akan datangnya Tuhan yang kedua kali, kita dituntut apa? Tak henti-hentinya mencari dan mencari Tuhan. Di samping kita mencari dan mencari Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita juga mengimani bahwa dalam ketidakmampuan kita menghadapi situasi akhir-akhir ini, kita yakin dan percaya ada janji roh penolong, ada janji roh penguat, ada janji roh penghibur kepada murid-muridnya, dan juga ada janji penguatan bagi kita. Ada janji juga penghiburan bagi kita, bahwa Tuhan akan menguatkan dan Tuhan akan menghibur hidup dan kehidupan kita walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi kita di sini saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada kesempatan ini, walaupun dalam suatu situasi yang kurang menguntungkan, ada pembatasan sosial berskala besar, tetapi tidak mengurangi sukacita iman kami rasakan di mana kami masih boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami di sini saat ini sudah dikuatkan lagi. Kami sudah diingatkan lagi di dalam kami memaknai peringatan yang kami rayakan pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada pesan-pesan yang patut kami imani, yaitu pertama, kami mengakui bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang segera sudah mulai digenapi. Oleh sebab itu, ajarlah kami mempersiapkan diri, mempersiapkan iman, harap dan kasih kami hanya kepadamu ya Tuhan, agar supaya kami siap menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali kapan dan dimanapun. Dan ajarlah kami juga Tuhan, tak henti-hentinya mencari Tuhan, dalam arti kami selalu mencari dan mencari Tuhan, walaupun dalam situasi pembatasan-pembatasan yang ada, tapi tidak mengurangi untuk kami di sini saat ini mencari kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan terakhir, dalam situasi yang kurang menguntungkan, ada janji kepada murid-muridnya dan
juga kepada murid-murid masa kini, di mana Tuhan berjanji akan mengirimkan roh penolong. Kami yakin dan percaya dalam situasi sulit ini ada roh penolong yang Tuhan siapkan untuk menolong kami, menguatkan kami, dan menghibur kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama dengan gereja di segala waktu dan tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, daripada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kita, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang selalu setia atas ketidaksetiaan kami, serta Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur banyak terima kasih kepadamu, karena berkat pimpinan, tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Walaupun di akhir-akhir ini Indonesia diperhadapkan situasi pembatasan sosial berskala besar, tetapi pada saat sekarang ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tidak membatasi kami untuk beribadat, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mau berdoa. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Teristimewa Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya yang berada di tingkat pusat, sampai di daerah provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan. Kiranya Tuhan karuniakan roh hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi daripada-Mu, agar supaya melalui berkat kasih sayang Tuhan, mereka diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan seluruh program teristimewa sesuai edaran yang ada, diinformasikan kepada setiap umat bangsa Indonesia. Ada pembatasan sosial di mana tidak ada kerumunan, tidak ada perkumpulan, bahkan tidak ada peribadatan di setiap agama yang ada, baik di masjid, gereja, pura, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya, walaupun tidak ada peribadatan di rumah-rumah ibadah yang ada, tidak mengurangi kami di sini saat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan masih beri kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapa dalam surga, kuatkan kami dan ajarlah kami di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Firman Tuhan sudah mengajarkan kami. Di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 pesan yang bisa kami simak. Ada 3 pesan yang bisa kami maknai di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Di mana pesan pertama menyatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya sebagai orang yang percaya hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami mengimani di satu pihak Tuhan naik, kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi di lain pihak kami mengakui dan kami mengimani bahwa Tuhan akan datang kembali. Dalam rangka kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai umat percaya kami diinformasikan, kami dihimbau dan kami dinasehati agar supaya kami mempersiapkan diri menanti datangnya Tuhan yang kedua kali. Seperti 5 gadis bijak yang sigap dan tanggap menanti kedatangan sang pengantin. Ajarlah kami Tuhan dalam kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar supaya kami siap menanti kedatangan Tuhan dalam arti kami siap mendekati, kami siap menggantungkan diri, kami siap mempercayai bahwa hidup ini hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang patut kami sembah, patut kami puji dan patut kami muliakan. Oleh sebab itu, kuatkan kami agar supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian ada pesan yang kedua. Kami juga diinformasikan bahwa jangan henti-henti mencari Tuhan. Bapa dalam surga melalui orang Galilea yang tidak henti-hentinya mencari dan mencari Tuhan. Tidak henti-hentinya mereka berdoa. Tidak henti-hentinya mereka bersekutu. Tidak henti-hentinya mereka hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati dalam menanti kedatangan Tuhan. Ajarlah kami juga di sini saat ini, agar supaya kami tidak henti-henti menanti kedatangan Tuhan. Kami tidak henti-henti mencari dan mencari Tuhan melalui persekutuan kami di mana dan kapanpun. Walaupun kami diberikan pembatasan sosial, tetapi tidak mengurangi kesempatan kami untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu hanya kepada Tuhan, untuk berdoa hanya kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami selalu hanya dekat Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan hidup dan kehidupan kami bisa mendapatkan ketenangan. Dan terakhir juga melalui firman Tuhan ini kami diajarkan bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Penolong. Bapa dalam surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada awal gereja mula-mula, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya kemampuan untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Begitu juga kami di sini saat ini. Dalam segala krisis, virus pandemi, virus corona, ataupun COVID-19, kami juga tidak mampu untuk menjalani. Tetapi dengan kekuatan dan kemampuan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mampu bertahan, menjalani suatu kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kami yakin dan percaya peraturan Tuhan itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami ya Tuhan, agar supaya kami mentaati segala perintah Tuhan, khususnya pemerintah kami yang tertinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia.
Karena kami yakin dan percaya, pemerintah menambahkan agar supaya sesegera mungkin virus corona ini diangkat. Virus corona ini ditengking di dalam nama Yesus, agar supaya ada pemulihan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada pemulihan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Teristimewa kehidupan di dalam perekonomian, kehidupan dalam proses belajar, kehidupan dalam proses pendidikan, biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini juga kami mau menyerahkan Sivitas Akademika IPDN, khususnya Rektor IPDN dan seluruh jajarannya. Lebih khusus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola kampus yang tercinta ini. Beri roh hikmat, kebijaksanaan dan akal budi daripadamu, agar supaya dengan hikmat Tuhan, akal budi daripada Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan semua program. Teristimewa dalam program pembatasan sosial berskala besar. Berikan kami kesabaran, khususnya seluruh peraja yang ada. Ada pembatasan sosial yang mereka harus jalani. Tetapi berkat kasih karunia dan kasih sayang Tuhan, mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani seluruh program yang ada, sehingga sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, pembatasan sosial berskala besar dapat dicabut, sehingga proses belajar dalam kehidupan peraja di kampus IPDN, Jatinangor dan seluruh kampus daerah yang ada dapat berjalan secara normal. Karena Tuhan selalu campur tangan dan menguatkan kami di sini saat ini, khususnya Satuan Peraja IPDN. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja, khususnya para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas dan pelayanannya. Karuniakan roh hikmat, jaksa dan akal budi, kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada, sehingga dengan berkat kasih sayang melalui hamba-hamba Tuhan yang ada, banyak jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, tetapi melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang, dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang mau mengakui Tuhan adalah juru selamat pribadi dan juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di sini saat ini. Gereja Protestan Manuel Peraja IPDN, hamba Tuhan, majelis dan pengurus yang Tuhan percayakan. Berikan kami kekuatan, kesatuan hati pikiran, seia sekata dalam pertumbuhan jemaat-Mu di sini saat ini. Biar kiranya dengan seia sekata dalam pertumbuhan jemaat Tuhan di sini saat ini, ada banyak perkembangan dan kemajuan yang kami rasakan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam tugas kepelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada di kawasan Jatinangor ini. Baik Satuan Peraja IPDN, Muhammadiyah, Nindya dan Wasana yang ada di kampus Jatinangor dan seluruh kampus daerah, dan kampus Ikopin, Unpad dan ITB. Kalaupun masing-masing perguruan tinggi menjalankan pembatasan sosial berskala besar, tetapi ajarlah kami, anak-anak Tuhan yang ada di kawasan pendidikan ini, walaupun ada pembatasan sosial yang ada, tetapi peribadatan selalu dan tetap berjalan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan sudah berkata, di mana ada 2 atau 3 orang yang memanggil namaku, Tuhan pasti ada. Itu yang kami imani, sehingga walaupun dengan pembatasan sosial yang ada, tidak mengurangi nikmat dan hikmat dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami,
dalam persekutuan Oikumene di Jatinangor. Pada saat sekarang ini karena virus pandemi corona, kami tidak bisa berkumpul bersekutu bersama-sama di rumah ibadat-Mu yang kudus. Tetapi kuatkan dan mampukan persekutuan kami, agar supaya Tuhan selalu campur tangan, menguatkan dan memberkati peribadatan kami di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya ada kasih karunia dan kasih sayang Tuhan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun dengan pembatasan sosial yang berlaku. Kami berdoa juga untuk keluarga lepas keluarga di dalam pergumulan masing-masing mereka yang ada di dalam Gereja Protestan Manuel Pop Praja IPDN. Kami yakin dan percaya masing-masing keluarga lepas keluarga dari seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini saat ini, dalam pergumulan pendidikannya, ekonominya, pekerjaannya, karirnya, masa depannya, pasangan hidupnya, kami pasrahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi pergumulan masing-masing kami. Tuhan selalu dan pasti menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin di minggu berjalan ini dan minggu yang akan datang mengalami sukacita iman karena Tuhan beracara dalam kehidupannya, di mana Tuhan karuniakan umur 1 tahun. Kami yakin dan percaya dalam pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati dan menguduskan kebahagiaan dan sukacita iman. Karena bertambahnya umur bukan karena kekuatan dan kemampuan sendiri, tapi ini semua karena tindakan nyata yang Tuhan karuniakan. Oleh sebab itu, kuduskan kesukacitaan mereka, sehingga ada damai sukacita Allah yang mereka rasakan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Tapi kami yakin dan percaya, khususnya siapapun yang sedang mengalami penyakit COVID-19 atau virus corona ini, kami serahkan yang sedang sakit, terpapar virus corona, ataupun dalam pemulihan, kesembuhan. Khususnya kepada para medis yang menangani siapapun mereka yang sedang menjalani perobatan karena virus pandemi ini. Kiranya jaman tangan kasih sayang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan bagi mereka yang sedang berproses. Dengan campur tangan Tuhan kami yakin dan percaya mereka dapat mengalami kesembuhan ilahi, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter dan tabib yang heran yang kuasanya belum pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Biar kiranya mereka dapat merasakan kesembuhan ilahi, pemulihan, karena Tuhan selalu campur tangan, sehingga dengan berakhirnya virus pandemi ini, kehidupan dalam berbagai lini kehidupan dapat berjalan secara normal, karena Tuhan selalu campur tangan. Dan kami serahkan semua hanya di dalam tangan kasih sayang-Mu, karena virus corona ini adalah atas izin dan perkenan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan mengangkat, Tuhan pasti akan melepaskan, dan Tuhan pasti akan menangking virus corona ini jauh-jauh dari kehidupan manusia yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, sehingga ada kehidupan sehat, damai, sejahtera sebagaimana janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kecelakaan, malapetaka, tapi janji Tuhan itu damai, sejahtera Allah. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya, manakala cobaan ini adalah atas izin dan perkenan Tuhan, kami yakin dan percaya
sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan jugalah yang akan mengangkat semuanya, sehingga hidup dan kehidupan setiap kami boleh menjalani suatu kehidupan normal, karena Tuhan bersama menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia biasa, kami masih selalu menyakiti hati-Mu ya Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, ampun salah dan dosa kami, agar supaya kami layak di mata Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga kepadamu karena tepat hari ini putra tercinta dari Frans dan Fana, atas izin dan perkenan Tuhan, Tuhan izinkan mereka memiliki momongan yang terkasih. Berkati bayi kudus, berkati mama baru dan papa baru, sehingga dalam kehidupan mereka membesarkan anaknya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan, sehingga dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu, mereka dimampukan untuk mendidik, memelihara, membesarkan anak yang terkasih. Atas izin dan berkenan Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu karuniakan, sehingga damai sukacita surgawi mereka dapat nikmati hari ini, besok dan selalu terus. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang kami mau naikkan kepadamu, tapi mulut kami yang cemar ini kami tidak mampu tuturkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu mendengar permohonan dan harapan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami, doa permohonan kami. Permohonan kami serta pengharapan kami yang selalu kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambil berdiri, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Dan untuk menutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita lakukan Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap,
Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, meneguhkan saudara-saudara, menguatkan saudara-saudara hari ini dan selalu terus. Amin.